إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-18, yaitu tentang larangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita memasuki bab yang terakhir dari kitab Tauhid. Setelah itu kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu Kitabul Ilmi, tentang ilmu. Jadi beliau menyusun kitab ini sesuai dengan susunan kitab fikih. Bagus sekali, sistematis dan tertib. Sekarang ini yang terakhir, bab yang nomor ke-19. Beliau mengatakan, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, babu tahrimis sihri wa qatlis sahir. Berkata penulis kitab ini, Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, bab haram sihir dan dibunuh tukang sihir. Jadi sihir itu hukumnya haram, dan tukang sihir itu hukumannya adalah dibunuh. Kalau sihir saya kira jelas ya, jelas sekali. Yaitu sihir itu melakukan amalan-amalan yang tersembunyi, tidak ada orang tahu. Lalu kemudian dia bisa mencelakakan orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan orang lain itu sakit, mati, suami istri bisa cerai dan semisalnya. Sihir ini ada, tapi kita tidak boleh takut dari sihir. Tidak boleh takut. Kita telah diajarkan amalan-amalan untuk melawan tukang sihir, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Di antara dalil tentang adanya ilmu sihir, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 102. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat ini bersambung dengan ayat yang sebelumnya, pembicaraan tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka itu mengikuti bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada tukang sihir pada masa Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Jadi Yahudi itu mengamalkan sihir, yang mana sihir itu ilmunya diambil dari setan. Setan menyampaikan kepada tukang sihir. Dan tukang sihir itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Salahnya 99, benarnya cuma 1. Tapi anehnya, salah yang 99 kita lupakan, benarnya yang kita ingat-ingat. Oh, dia pintar, dia mujarab. Padahal benarnya 1. Lah salahnya kemarin 99 dilupakan. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidak kufur, karena Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir dan tidak pernah mengajarkan sihir. Karena Yahudi itu membuat kebohongan, katanya mereka belajar sihir dari Nabi Sulaiman. Katanya Nabi Sulaiman itu punya simpenan di bawah kursinya, simpenan rahasia yang isinya adalah ilmu sihir. Ini bohong.
Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir dan tidak pernah mempelajari ilmu sihir. Hanya saja Nabi Sulaiman itu oleh Allah diberi kekuasaan bisa menundukkan jin tanpa syarat. Menundukkan jin tanpa syarat. Jadi jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman, disuruh apapun nurut. Dan ini boleh. Jin tunduk tanpa syarat dan dipergunakan untuk yang baik-baik. Ini boleh. Tapi yang ada sekarang, orang bermuamalah dengan jin itu dengan syarat. Pakai mukaddimah, pakai tumbal, pakai amalan ini, amalan itu. Nah, ini haram. Karena kebanyakan yang diminta oleh jin itu adalah yang menyimpang. Semakin kafir, semakin sakti. Di antara yang diminta oleh jin itu adalah kufur. Misalnya menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Itu jinnya senang, naik tambah sakti dia. Atau Al-Quran dilemparkan di WC. Atau Al-Quran diduduki, diberaki. Seperti itu mintanya jin macam-macam. Atau jin minta membaca bacaan tertentu, kamu baca ini, baca itu. Yang menyimpang. Apalagi juga biasanya jin minta syarat. Syaratnya nanti ya terjadi macam-macam. Termasuk keluarganya cacat atau yang lainnya. Nabi Sulaiman tidak kufur. Karena Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir. Dan tidak pernah mengajarkan sihir. Justru setanlah yang kafir kepada Allah. Ketika setan itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia untuk merusak agamanya manusia. Jadi yang mengajarkan sihir itu setan melalui perantara setan, jin, pakai jin. Sudah bermuamalah dengan jin nyimpang, kemudian dipergunakan untuk nyimpang pula. Caranya interaksi dengan jin nyimpang dipergunakan untuk nyimpang. Jinnya disuruh mencuri atau yang lainnya. Jadi ilmu sihir ngerusak agama, bahkan ngerusak dunia, ngerusak akhirat. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Demikian pula Yahudi mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, malaikat Harut dan Marut, yang diturunkan di daerah Babilonia, yaitu di Irak, untuk menguji manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua orang malaikat namanya Harut dan Marut. Diturunkan oleh Allah ke daerah Babilonia di Irak. Dua malaikat ini menjelaskan ini keimanan, ini kekafiran. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Dua malaikat ini iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada manusia. Ini loh iman, kamu harus ikut iman. Ini loh kekufuran, kamu tidak boleh ikut kekufuran. Termasuk juga dua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir bukan untuk diikuti, tapi untuk dihindari. Ini loh ilmu sihir. Nah, ilmu ini ilmu yang haram, tidak boleh. Ilmu ini ilmu yang haram, ilmu yang tidak boleh. Tapi anehnya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tiadalah kedua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun, melainkan selalu menasehati orang itu dan meminta kepada orang itu agar waspada, jangan sampai mengamalkan ilmu sihir. Bahkan kedua malaikat selalu mengatakan, jangan sampai kamu kufur ya, mengamalkan sihir dan taat kepada setan. Jadi kedua malaikat ini menjelaskan sihir itu begini. Nah, ini enggak boleh. Jadi bukan untuk dipelajari, bukan untuk diamalkan. Tapi anehnya, dan malaikat sudah bilang ini kufur loh ya. Kamu kalau ngamalkan ini kufur, enggak boleh loh ini. Tapi anehnya, yang benar malah ditinggalkan oleh manusia, yang salah malah dipraktekkan. Yang beliau terangkan ini iman, manusia enggak mau. Yang beliau terangkan ini kufur, malah yang kufur dipraktekkan. Aneh kan? Itulah manusia. Manusia itu cenderung untuk nyimpang nyeleweng. Kalau diterangkan ini benar, ini salah, biasanya manusia senang dengan yang salah. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika kita menceritakan akidah kelompok sesat, itu bahayanya ada. Bahayanya
Biasanya kita ketika kita menerangkan, ini ada kelompok akidahnya begini, sesat. Biasanya orang itu malah terfitnah. Oh iya ya, kayaknya bagus ini ya. Kita maunya bantah, membuat orang waspada, hati-hati. Ternyata orang malah cenderung untuk mengamalkan yang sesat. Ini terjadi. Karena itu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan kitab Qasidah Nuniyah yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, itu buku yang berisi hampir 6.000 bait syair dan semuanya itu ujungnya nun. Sehingga disebut dengan Qasidah Nuniyah, semuanya nun. Tebal satu buku. Itu beliau bercerita macam-macam. Termasuk diantaranya Ibnul Qayyim bercerita kelompok-kelompok sesat. Kelompok ini akidahnya begini. Salahnya di sini. Semuanya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengajarkan kitab itu, menyebutkan kelompok sesat ini akidahnya begini. Kesalahannya di sini. Kemudian setelah sekian lama beliau tidak meneruskan. Wah, ini bahaya juga. Seperti ini karena khawatirnya nanti yang mendengarkan cenderung kepada ajaran yang sesat. Wah, ini kayaknya cocok ya, bagus ya. Ikutin aja saya. Bahaya. Seperti ini. Malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir untuk menjelaskan kepada manusia iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Ini adalah ilmu sihir, enggak boleh dipelajari ya. Kalau kamu belajar ini, ngamalkan ini, kamu kufur. Tapi manusia malah senang mempelajarinya. Yang iman ditinggalkan, yang kufur malah diamalkan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sehingga manusia itu belajar dari kedua malaikat itu amalan-amalan yang bisa menyebabkan kebencian suami istri sehingga suami istri bisa pisah. Jadi di antara ajaran ilmu sihir itu adalah ngerusak rumah tangganya orang. Suami dijadikan benci kepada istri, istri dijadikan benci kepada suami. Dan ternyata manusia senang dengan amalan ini dipraktekkan. Ngerusak rumah tangga ya. Subhanallah. Dan ini ada sampai sekarang ngerusak rumah tangga. Di antara amalan besar setan itu adalah ngerusak rumah tangga. Disebutkan dalam satu hadis sahih bahwasanya setan itu sama dengan kita. Ada atasan, ada bawahan. Jadi ada kepalanya, ada anak buahnya. Kepalanya itu mengirimkan anak buahnya, ayo kamu tugas di sana, ngoda di sana, ngoda di sana. Kemudian nanti anak buahnya laporan, hasil tugas saya ini, ada laporannya. Tapi entah tertulis atau enggak, wallahu alam ya. Karena kita enggak tahu di alam jin itu ada manajemen atau enggak, wallahu alam. Yang jelas laporan. Saya sudah ngamalkan ini dan itu. Lalu kata kepalanya, remeh, amalanmu remeh. Lalu ada satu yang datang, farraqtu bainar rajuli wa ahlihi. Aku berhasil menceraikan suami dengan istrinya. Wah, bosnya senang. Anta, hebat, kamu pintar. Jadi di antara amalan besar setan itu adalah ngerusak rumah tangga. Ini perlu hati-hati kita rumah tangga. Karena setan selalu memberi was-was. Cerai. Ada masalah dikit, cerai. Itu amalannya setan, ngerusak rumah tangga. Hati-hati dan waspada. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Wah, ini paling penting. Jangan sampai dilupakan. "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Ai wa la yastati'u as-saharatu an yadurru bihi ahadan illa biidznillah wa qada'ihi. Dan tukang sihir itu sekali-kali tidak akan mampu memberikan mara bahaya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah dan dengan takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi dukun sesakti apapun tetap terikat oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum mengatakan sampai, enggak sampai. Nah, ini akidah ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Manusia dan jin semuanya kumpul akan memberi manfaat kita,
Kalau Allah belum mengizinkan, enggak sampai. Manusia dan jin semuanya kumpul akan mencelakakan kita. Kalau Allah belum mengizinkan, enggak akan sampai. Ini akidah yang perlu kita tanamkan. Jangan takut. Tukang sihir seperti apapun kalau Allah belum mengizinkan, enggak sampai. Kalau sampai berarti Allah mengizinkan. Itu aja, kembalinya kepada Allah. Sehingga ada satu kisah nyata. Seorang dukun yang dia ini selalu mengganggu orang. Dukun itu kecil sebenarnya. Yang membuat dia besar itu adalah orang-orang yang percaya, dia jadi besar. Dukun ini diantara amalannya ganggu orang yang baru nikah untuk tidak bisa hubungan suami istri. Kecuali kalau datang kepada dukun ini dulu minta restu dan tentu bayar. Di sana ada seorang pemuda yang selalu dakwah tauhid. Yang namanya dakwah tauhid selalu nyikat Pak dukun ini, sikati terus. Sampai suatu ketika pemuda ini akan nikah. Grogi juga dia. Wah, saya biasa nyikat dia ini. Jangan-jangan saya nanti akan dibalas oleh dia, balas dendam. Grogi juga manusia. Lalu pemuda ini datang kepada gurunya, cerita, "Pak guru, saya punya masalah begini dan begitu." Kata gurunya, "Oh, jangan takut. Tenang aja. Kamu amalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk baca zikir ya, pagi, sore, mau tidur dan yang lainnya. Praktekkan amalannya Rasulullah SAW. Kemudian kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tinggalkan maksiat. Kalau ada kurma ajwah yang dari Madinah itu kurma ajwah, kamu makan tiap hari. Bangun tidur itu langsung 7 butir. Disebutkan dalam hadis sahih, man tasabbaha fi sab'i habbat min ajwa lam yadurruhu summun aw sihrun aw kama qala. Orang kalau bangun tidur langsung makan 7 butir kurma ajwa, tidak akan terkena sihir atau terkena racun. Kemudian juga kamu perlu nanti datang ke rumahnya Pak Dukun. Datang ke rumahnya Pak Dukun, kamu tantang dia. Kamu tantang, "Hei Dukun, saya Fulan bin Fulan yang suka nyikati kamu itu loh. Kalau kamu dukun yang sakti, ganggu saya ya. Tak tantang kamu. Saya akan nikah tanggal sekian, sekian, sekian." Ini bukan sombong. Kalau sombong tidak boleh. Sombong itu haram. Tapi ini adalah shock terapi. Shock terapi. Supaya dukunnya itu down. Sudah dipraktekkan oleh pemuda ini. Amalan-amalannya Rasulullah SAW. Termasuk dia mendatangi rumahnya Pak Dukun. Ditantang dukunnya. Begitu dukunnya ditantang, langsung dukunnya down. Waduh. Ini punya ilmu apa orang ini? Ditantang. Ilmu apa ini? Ilmu lampah lumpuh atau apa? Wallahu a'lam. Sakti sekali orang ini. Akhirnya pemuda ini nikah, lancar semuanya, tidak ada masalah. Ternyata dukunnya malah melarikan diri, ketakutan dukunnya. Itulah dukun. Jadi dukun itu kecil. Yang membuat dia besar itu adalah orang percaya. Gara-gara kita percaya kepada dia, wah besar. Kalau kita nggak percaya, nggak laku dia, bubar, malu sendiri, nggak laku. Sehingga kadang dukun itu untuk membuat orang percaya, dia perlu promosi, pakai combe dulu. Ya. Dia nyewa bis dari luar kota. Nyewa bis dulu. Nyewa bis, cari orang satu bis penuh, dibayarin nanti semuanya. Kamu nanti datang ke tempatku ya. Datang semuanya. Sehingga orang-orang lihat, waduh, dukun ini sakti ya. Pengunjungnya dari kota-kota lain. Itu bisnya ada platnya dari luar pulau itu. Padahal itu combe semua, pikirannya dia. Masyarakat terkecoh. Akhirnya percaya. Percaya seakan-akan dia benar-benar sakti. Padahal kalau nggak ada orang datang ke sana, ya dia jadi orang biasa, bodoh. Jadi dukun atau siapapun tidak bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang amat sangat penting. Kemudian wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan para tukang sihir itu tiadalah mempelajari kecuali keburukan yang bermadarat kepada mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ini juga penting. Tukang sihir itu, tukang sihir, dukun dan semisalnya rugi 100%, enggak ada untung sama sekali. Allah mengatakan tukang sihir itu yang mereka pelajari adalah sesuatu yang membahayakan dan tidak membawa manfaat.
Antum lihat aja kehidupannya para dukun tukang ramal. Bahagia atau enggak hidupnya? Enggak bahagia, enggak tenang, enggak tenang. Bahkan dia juga khawatir kalah saingan dengan dukun lain, atau dia juga khawatir disikat oleh dukun lain, terus bingung hidupnya. Bingung hidupnya. Apalagi bermuamalah dengan jin, apalagi syarat-syarat yang diminta oleh jin, enggak ada senengnya. Apalagi menjelang mati, dukun itu kalau menjelang mati tambah repotnya bukan main. Menjelang mati. Jadi ilmu sihir itu ilmu yang bermadarat 100%, tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipelajari oleh dukun atau tukang sihir itu adalah yang membuat mereka rugi di akhirat, mereka tidak mempunyai nasib kebaikan sedikit pun di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh sangat buruk apa yang telah jual dari diri mereka itu, yaitu mereka mengganti kitab Allah, mereka mengganti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu sihir, ilmu kufur, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukan itu. Ayat ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, adalah dalil bahwa ilmu sihir itu ada. Karena ada kelompok yang enggak percaya dengan ilmu sihir, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kaum rasionalis pakai akal-akalan, enggak percaya dengan ilmu sihir. Padahal kenyataannya ilmu sihir itu ada atau enggak? Ada. Ganggu orang, nyakiti orang. Bahkan kadang cara ganggunya orang itu dengan membuat boneka. Digambarkan boneka itu adalah orang tersebut. Iya kan di film-film ada seperti itu. Lalu nanti bonekanya ditusuk kepalanya dengan jarum. Sambil bayangkan yang ditusuk adalah kepalanya orang itu. Ini kedzaliman yang luar biasa. Dan di depan sana itu kan ada gambar, itu tandanya tukang sihir dan tandanya tukang ramal. Prakteknya macam-macam. Di antara tandanya mereka tuh suka tanya namanya siapa dan nama ibunya. Nah, itu tandanya dukun. Kalau orang pakai tanya namanya siapa, nama ibunya siapa, itu cirinya dukun. Dalam Islam yang namanya nama itu ya bin kepada bapaknya. Tapi kalau dukun kepada ibunya. Jadi langsung masuk ke jabang bayi, ya apa gitu ya segalanya. Jabang bayi macam-macam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kemudian beliau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang 7 dosa yang membinasakan, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara itu? Qala, beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi yang pertama ya, syirik. Allah itu hanya minta kepada kita satu, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang syirik, banyak sekali. Terutama syirik yang banyak diamalkan sekarang ini adalah minta-minta kepada orang mati atau tawasul kepada Allah dengan perantara orang mati. Wah, ini banyak, ini syirik. Minimal ini adalah bid'ah. Ini banyak loh ya. Jadi kalau mau minta kepada Allah, bawa nama-namanya orang mati, orang soleh. Ya, minta kepada Allah demi si fulan, demi si fulan, demi si fulan. Nah, ini kan agama Nasrani nih. Nasrani itu. Islam tidak ada. Islam tidak ada. Nasrani gitu. Islam itu tidak ada. Islam langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku maha dekat. Allah maha dekat, dekat. Kalau minta langsung kepada Allah. Tawasul pun tawasul yang syar'i. Tawasul yang syar'i.
Jangan tawasul yang bid'i atau yang syirki, yang bid'ah atau yang syirik. Ini banyak loh. Bahkan mereka merasa kurang mantap kalau tidak bawa namanya orang-orang soleh. Ya Allah, aku minta kepadamu demi si fulan, demi si fulan, demi si fulan. Ini orang Nasrani plek 100%. Ketika tempo hari ada Paulus mati, itu kan disiarkan di televisi. Kebetulan saya memang sengaja nonton, kepingin tahu prosesi penguburan jenazahnya seperti apa. Ternyata amalannya tawasul kayak gitu. Bapak, Tuhan Bapak, kami tawasul dengan Santa Magdalena. Kami tawasul dengan Bunda Maria. Kami tawasul dengan persis Nasrani itu. Persis. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'unna sanana atau sunana man kana qablakum hadzwal quddah fil quddah hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu. Qalu man hum ya Rasulullah? Al yahud wan nasara? Qala faman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kamu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal terus, sehingga mereka masuk lubang biawak, kamu juga akan ikut masuk mengikuti mereka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dalam Islam tidak ada tawasul gitu, tidak ada. Itu agama Nasrani, itu agama Hindu, agama Buddha, perantara dewa-dewa dan macam-macam. Islam itu langsung. Ini penting, ini penting. Sunnah. Kalau memang ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidah lain, ya silahkan nyimpang agama lain, agama lain. Biasanya agama Syiah. Agama Syiah itu begitu. Dan banyak ditiru oleh orang ngaku dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu tidak ada. Orang mati didoakan, ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, terimalah amalnya. Bukan orang mati malah dimintai atau bahkan dijadikan sebagai wasilah. Wasilah tidak ada ya. Tidak ada mana. Ajarannya Rasulullah tidak ada. Ajarannya para sahabat tidak ada. Ajaran Imam Syafi'i tidak ada. Imam Syafi'i tidak ada. Imam 4 tidak ada. Entah dari mana. Dari ajaran Syiah itu. Cuma dikemas seakan-akan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah. Itu syirik. Dosa yang membinasakan paling besar nomor 1 adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu langsung, enggak pakai seperti itu. Atau juga percaya kepada tukang ramal. Padahal yang lebih lucu, itu yaitu orang mengatakan seakan-akan dia itu melihat Rasulullah dengan mata kepalanya di alam jaga. Ya, bahkan ketika ada pengajian dia bilang, "Ini Rasulullah hadir." Itu duduk situ Rasulullah, sebelahnya si fulan. Ini kan lucu sekali ini kan. Lucu sekali ini. Itu Rasulullah duduk di situ. Duduk situ. Memangnya Rasulullah itu siapa? Rasul manusia yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, diikuti. Bukan dijadikan seperti itu. Ya ini enggak ada bedanya dengan ajaran-ajaran yang di TV yang tentang itu? Menaklukkan jin dan yang lainnya itu penampakan. Katanya kelihatan jin, itu bohong. Nanti jinnya dimasukkan botol, ya. Lucu sekali. Yang percaya lebih bodoh daripada yang mengatakan. Yang mengatakan bodoh, yang percaya lebih bodoh lagi. Dan subhanallah kebanyakan orang suka dibodohi. Ya sudah, tunggu tanggal mainnya, sebentar lagi kiamat sudah. Syirik menyekutukan Allah, dahsyat ini. Umat ini tidak akan jaya selama ada kesyirikan. Umat ini akan jaya dan ditolong oleh Allah kalau menegakkan la ilaha illallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, pasti kamu menang, sukses. Kalau syirik terpuruk terus, ditindas, diinjak-injak. Dosa yang membinasakan nomor 1 adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sudah kita bahas bahwa yang diminta Allah cuma 1, yaitu ibadah kepada Allah, jangan syirik. Dan kalau kita ibadah dan kita tidak syirik, Allah tidak akan menyiksa kita. Sebanyak apapun dosa kita nanti hari kiamat, sepenuh bumi dosanya, tapi tidak membawa dosa syirik, maka Allah datang membawa sepenuh bumi ampunan. Dahsyat.
Kemudian berikutnya wasihru, yang kedua adalah sihir. Dosa membinasakan yang kedua adalah sihir, dan kita nanti masih bicara sihir ya ini, panjang lebar, masih belum selesai. Termasuk juga tukang sulap. Tukang sulap itu juga sihir kan, mengelabui manusia. Termasuk David Copperfield. David Copperfield. Itu kalau datang coba antum bawa pedang, antum tebas lehernya. Bisa enggak dia nyambung lagi? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Karena dulu ada pada zaman salafus saleh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni rahimahullahu taala melalui jalan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, anna sahiran kana yal'abu 'inda al-Walid bin Uqbah, fa kana ya'khudhu sayfahu fayadhbahu nafsahu wa la yadhurruhu, fa qama Jundub ila as-sayf fa akhadahu fa daraba 'unuqah thumma qala afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Yaitu bahwasanya ada seorang tukang sihir, semacam juga tukang sulap, yang dia membuat permainan di sampingnya Al-Walid bin Uqbah. Di antara bentuk permainannya, dia ngambil pedang, lalu dia sembelih lehernya sendiri. Ternyata dia enggak mati. Enggak mempan, ya, enggak mempan. Bila dia apa namanya? Kasih pedang, enggak mempan. Atau mungkin diputus lalu nyambung lagi. Wah, semua orang heran, wah Masya Allah, hebat, hebat, hebat. Lalu ada seorang sahabat, Jundub radhiyallahu ta'ala anhu melihat, enggak macam-macam, enggak banyak bicara. Keluarkan pedangnya, ditebas lehernya. Al-Anbiya ayat 3, afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Mengapa kamu datangi tukang sihir padahal kamu tahu enggak boleh mendatangi tukang sihir, itu syirik. Ya, itu bohong. Jadi lehernya dipotong sendiri enggak potong, tapi kalau yang motong kita ya potong. Jadi begitu. Sihir. Kemudian berikutnya, dosa besar yang membinasakan yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar, bunuh orang lain. Kecuali dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar itu? Diterangkan di dalam hadis yang lainnya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, at-tayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim yang bersyahadat kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Orang sudah pernah menikah tapi dia masih berzina, maka hukumannya dirajam sampai mati. Yang kedua, orang bunuh hukumannya dibunuh, qisas. Yang ketiga, orang murtad maka dibunuh. Tapi yang membunuh pemerintah, penguasa. Bunuh orang dosa besar, apalagi membunuh seorang muslim. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Membunuh seorang mukmin, Allah telah menyediakan neraka jahanam, Allah murka, Allah melaknat, Allah marah. Bahkan Allah mengatakan khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Artinya lama di neraka. Bunuh orang mukmin. Jiwa orang mukmin itu mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Orang muslim. Subhanallah. Sekarang ini gampangnya bunuh orang, apalagi ada pembunuh bayaran. Dia itu yang penting mikir dapat bayaran, dapat berapa. Sekarang sudah repot cari nafkah. Bunuh 50 juta, ya sudah tidak apa-apa. Dapat orderan. Bahkan yang lebih lucu, pernah dalam satu pengajian ada yang tanya di Masjid Al-Ghifari, ada yang tanya di kertas, "Ustaz, bagaimana ada seorang pemuda yang soleh, tapi dia punya niat ingin menjadi pembunuh bayaran karena dia kesulitan ekonomi." Ya, ini bukan orang soleh namanya. Masa orang soleh niat kepingin menjadi pembunuh bayaran? Soalnya dia kesulitan ekonomi, cari orderan bunuh orang. Bunuh orang itu tidak gampang. Dalam Islam bunuh orang hukumannya dibunuh.
Kemudian wa aklur riba, yang keempat. Dosa yang membinasakan adalah memakan riba. Nah, ini juga riba ini paling banyak sekarang, riba. Termasuk bunga bank riba. Jadi riba itu kita mendapat keuntungan tanpa usaha, riba. Bank konvensional, riba. Bahkan bank-bank syar'i pun masih belum benar-benar syar'i. Walaupun upaya menuju syar'i perlu kita dukung, tapi harus benar-benar syar'i kemudian di kemudian hari. Riba. Riba ini termasuk yang oleh Allah pengharamannya itu diturunkan bertahap. Karena zaman jahiliyah sudah merajalela riba, kalau diharamkan langsung berat, bertahap. Dan ayat-ayat terakhir masalah riba itu di surat Al-Baqarah 276 dan sekitarnya. Di antaranya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, tinggalkan riba semuanya. Kalau tidak ditinggalkan riba berarti menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Pemakan riba perang dengan Allah dan Rasulnya, bunga bank. Wah, ini banyak. Ada orang punya modal, saya punya uang 100 juta, saya sudah tua. Kalau nanti saya makan terus habis. Bagaimana kalau saya depositokan, taruh di bank, nanti tiap bulan dapat keuntungan. Ya itu riba. Itu riba. Terus bagaimana caranya? Caranya tuh bisa mudharabah bagi hasil. Minta kepada satu orang untuk menjalankan bagi hasil. Kita modal, dia tenaga. 50-50, 60-40. Resikonya keuntungan bisa banyak, bisa sedikit, bisa enggak untung, bahkan bisa rugi resikonya. Islam itu adil, untung bersama, rugi juga ditanggung bersama, bukan sepihak. Sistem yang ada di dunia ini, yang sekarang kacau dunia, perekonomiannya rusak dunia, gara-gara sistem kapitalis. Dulu sistem sosialis hancur, sekarang kapitalis hancur, sekarang saatnya kembali pada sistem syariat. Syariat adalah solusi. Ya, riba, subhanallah. Bahkan Allah mengatakan juga di ayat sebelumnya itu, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi orang pemakan riba itu tidak akan bangkit melainkan seperti orang kesurupan. Di sini enggak ada kata-kata hari kiamat loh ya. Kebanyakan para ahli tafsir mufassirun al-mutaqaddimun, ahli tafsir zaman dahulu mengatakan hari kiamat. Bangkit dari kubur seperti orang mabuk sempoyongan, kayak orang kesurupan. Ini benar. Tapi kebanyakan ahli tafsir al-mutaakhirun mengatakan itu bukan hanya kiamat tapi juga di dunia. Di dunia sekarang pemakan riba itu kayak orang kesurupan. Karena bagi dia yang penting adalah dapat uang dan uang. Mau menggencet orang, mojokkan orang, mendolimi orang, nggak peduli, kayak orang kesurupan. Para rentenir kan gitu kan? Para rentenir itu loh. Iya kan dia minjemi orang uang, lalu dia minta lebih, nggak peduli. Kemudian bunganya berbunga lagi, sampai orang miskin ditindas. Subhanallah. Ini sekarang banyak loh. Apa namanya? Koperasi-koperasi simpan pinjam, persyaratan mudah, ya. Persyaratannya mudah, kredit mudah, tanpa datang ke lokasi, cukup menyerahkan BPKB. Itu banyak sekarang. Ini riba, zalim, haram. Memang dapat uangnya gampang, tapi tidak ada barokahnya. Saking sempoyongannya, saking mabuknya, sampai mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli kan sama-sama dengan riba kan? Subhanallah. Mestinya dia akan mengatakan ya. Riba itu kan sama dengan jual beli, ya kan? Riba itu mirip jual beli. Saking mabuknya dibalik oleh dia. Jual beli sama dengan riba. Seakan-akan riba adalah segala-galanya. Jual beli ngikuti riba. Oleh Allah dibantah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal, kalau riba haram. Harus taubat. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan uang hasil riba, binasa. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-riba wa in katsur fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba itu walaupun banyak, akibatnya adalah
sedikit, enggak ada barokahnya. Berapa banyak orang jatuh gara-gara riba. Riba, terlilit oleh riba. Mari kita bebaskan dari riba. Memang repot, memang repot. Terutama usaha-usaha besar, properti dan semisalnya, mau enggak mau hubungannya dengan bank konvensional. Tapi kalau orang itu niatnya baik, takwa kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar. Riba itu ada 70 cabang lebih. Aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu. Riba yang paling ringan, yang paling bawah itu dosanya seperti seorang anak menzinai ibunya. Itu bagaimana riba yang nomor 1, itu yang nomor 70 sekian. Seperti anak menzinai ibunya, anak menikahi ibunya, pokoknya menzinai ibunya maksudnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittin wa thalathina zunya. 1 peser uang riba, 1 dirham itu peser, yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah riba, maka lebih dahsyat daripada 36 kali perzinahan. 1 peser, 1 rupiah uang riba. Subhanallah. Dan riba ini dilaknat semuanya. Dilaknat semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang bayarkan riba, yang mencatat riba, yang menjadi saksi riba. Dilaknat semuanya dan dosanya sama. Jadi notarisnya kena juga itu. Notaris yang menjadi saksi transaksi riba dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Termasuk juga para ulama mengatakan, satpam yang kerja di bank konvensional, tukang sapunya, tukang juru masaknya kena semuanya. Kenapa? Karena mereka itu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Kena semuanya, tolong-menolong. Hukum ya hukum, wah kan kasihan nanti kerja apa, makan apa, ya itu urusan belakang. Yang penting ini adalah riba, tinggalkan. Orang kalau bertakwa oleh Allah diberi jalan keluar. Surga itu mahal, harus usaha dulu. Tidak gratis surga itu. Bukan nanti hidup foya-foya mati masuk surga. Tidak ada. Hidup susah dulu, payah dulu, capek dulu, masuk surga nanti. Riba, subhanallah, dahsyat sekali riba ini ya. Dan macam-macamnya banyak, termasuk juga sistem apa namanya? Asuransi syarikatut takmin. Asuransi itu ada 2 macam. Asuransi yang masuk kategori judi, gambling, maisir. Ada juga asuransi yang masuk kategori riba. Kalau asuransi yang masuk dalam kategori maisir, judi, itu orang yang membayarkan uang asuransinya, asuransi jiwa, asuransi rumah dan semisalnya. Kalau ada apa-apa asuransinya keluar. Kalau nggak ada apa-apa uangnya hilang. Nah, ini judi. Sekarang ada lagi asuransi model baru, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Dia bayar, uangnya nggak hilang. Nanti kalau dia sudah bayar sekian lama, nanti dia malah dapat uangnya itu bertambah. Uangnya menjadi banyak. Nah, ini riba. Bertambahnya dari mana itu? Subhanallah, riba. Mari perlu dipikirkan ini. Riba menyebar di mana-mana, maka nanti wabah penyakit datang di mana-mana. Termasuk flu babi, itu gara-gara riba itu. Iya. Nanti ada flu kudanil, tambah berat itu. Iya, tambah besar. Kemudian berikutnya, wa aklu malil yatim. Termasuk dosa yang membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini juga dahsyat. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum balik. Man mata abuhu walam yablugh. Anak ditinggal mati bapaknya belum balik. Kalau sudah balik namanya bukan yatim. Kalau antum datang ke rumah yatim, gede-gede orangnya, bukan yatim itu namanya. Bukan yatim itu. Yatim itu kecil-kecil, belum balik. Makan harta yatim itu dolim. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim sama dengan masukkan api ke dalam perutnya.
dan dia akan dibakar di neraka. Harta anak yatim. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha asyuddah." Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai anaknya ngerti, kasihkan uangnya kepada dia. Karena ada kalanya anak itu yatim, punya warisan banyak. Bapaknya mati, dia masih kecil, warisannya banyak, ratusan juta. Ini pengelolaannya hati-hati, jangan mendolimi. Subhanallah. Bahkan dianjurkan harta itu diputar. Illa billati hiya ahsan, di antara tafsirannya itu diputar hartanya supaya enggak habis. Tapi dengan catatan perputarannya yang benar-benar pasti menguntungkan. Soalnya harta anak yatim kalau enggak diputar nanti habis, terpotong oleh zakat. Misalnya bapaknya mati, dia masih usia 1 tahun. Hartanya 100 juta. Sementara dia baru ngerti umur 15 tahun, baru balik. Terpotong berapa tahun hartanya itu? 14 tahun, dipotong 2,5%, 2,5%. Tinggal berapa? Tinggal sedikit nanti. Dijalankan. Bagaimana kalau pengelolanya itu tidak mampu? Sementara dia kerjanya ngelola harta anak yatim, dia nggak mampu, nggak ada kerjaan. Kerjaannya hanya ngelola hartanya yatim. Itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Kalau yang ngelola harta anak yatim itu orang yang cukup, yang kaya, jangan ngambil sedikit pun. Kalau miskin, boleh ngambil secukupnya, cukupnya saja. Tidak dolim. Bahkan yang lebih dahsyat itu anak yatim dijadikan sebagai komoditi. Ngelola anak yatim tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Wah, ini hati-hati ya, hati-hati. Nanti diadab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Adabnya 2 itu. Di dunia. Contohnya banyak. Orang-orang yang mendolimi anak yatim diadab di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat diadab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattawalli yaumaz zahaf, melarikan diri dari medan perang. Ketika berkecamuk perang, dia ketakutan lari, melarikan diri. Ini dosa besar. Karena membuat teman-temannya itu down, membuat teman-temannya ketakutan. Kecuali kalau dia melarikan diri untuk gabung dengan kelompok lain, ngatur siasat perang, tidak apa-apa. Termasuk juga di sini adalah mengundurkan diri dari medan dakwah. Orang sudah terjun di medan dakwah, nggak kuat, nggak tahan, mengundurkan diri. Saya jadi orang biasa saja, nggak mau dakwah lagi. Nah, ini munafik. Dakwah jalan terus sampai mati. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dosa besar yang membinasakan adalah menuduh perempuan baik-baik yang beriman, yang tidak tahu apa-apa, dituduh telah berbuat serong, dituduh berselingkuh. Ini juga dosa besar. Kemudian yang terakhir yaitu sebuah riwayat bahwasanya kataba Umaru radhiyallahu taala anhu aniktulu kulla sahirin wa sahira faqatalna thalatha sawahir. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala pernah nulis surat yang isinya hendaklah setiap tukang sihir laki atau perempuan dibunuh. Hukumannya dibunuh tukang sihir, sehingga saat itu terjadi 3 tukang sihir yang dibunuh, tukang sihir ya. Dan kita oleh Allah dianjurkan berlindung, termasuk membaca surat An-Nas, wa min syarrin surat Al-Falaq ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, peniup buhul, yang meniup di buhul. Wanita tukang sihir, karena zaman dulu kebanyakan tukang sihir itu wanita. Sehingga terkenalnya itu adalah nenek sihir. Kakek sihir enggak ada. Tapi hukumnya umum, laki atau perempuan sama saja tukang sihir. Mungkin itu aja cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma arzuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.